Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang sifat keterukuran pada kemutlakan dan keterbatasan. Mutlak ini kan bersifat tak terukur, tidak terukur. Tidak terukur. Kita identitaskan pada angka 1 ya. Tak terukur. Sesuatu yang mutlak dan tunggal. Tak terukur, tunggal ya. Kemudian satu sisi lagi yaitu tiada. Kita katakan tiada ini sebagai angka 0 ya, atau kosong. Tiada atau tidak ada ya. Nah, dalam tidak ada ini sebenarnya adalah mutlak juga dalam posisi ketiadaan. Dalam ketiadaan tiada adalah mutlak, dalam arti tidak terukur. Tidak terukur. Tidak terukur dalam arti tidak terukur. Jadi ketiadaan itu mutlak dalam arti tidak terukur. Mutlak pertama ya. Kemudian ketika ada makhluk atau diciptakan, sesuatu yang diciptakan itu berada di posisi tiada. Ini ya, ini kita sebut sebagai kholik ya, pencipta. Kemudian ini kita sebut sebagai makhluk ya, posisi makhluk maksudnya. Kemudian di dalam ketiadaan ini yang mutlak menciptakan sesuatu yang ada. Di dalam ini, ketiadaan ini, kholik menciptakan sesuatu yang ada. Ya. Ketika di sini ada ya, kita katakan 1 plus ya, maka di sini 1 min 1. Jadi apa yang ada dalam ketiadaan itu ya sesuatu yang ada dalam keadaan. Jadi min 1 ya. Nah, dari min 1
Kemudian diciptakan berikutnya min 2. Apa itu min 2? Min 2 itu adalah keterukuran pada alam semesta atau makhluk kedua ya. Makhluk pertama itu ini. Jadi ini makhluk pertama ya, kita katakan ini makhluk pertama ya, makhluk pertama. Kemudian makhluk kedua ini. Makhluk kedua itu adalah alam semesta. Jadi ini adalah hakikat atau hakikat alam. Hakikat alam. Ada yang menyebut hakikat seluruh makhluk. Jadi ini sudah di luar ya, ini ya. Ini di luar, ini bukan di dalam tapi di luar. Nah, ini di sini itu adalah kemutlakan, tidak dapat diukur karena berada dalam kondisi memang mutlak sehingga tidak ada yang dapat mengukur dan memang statusnya tidak terukur. Nah, ketika sesuatu itu wujud, maka statusnya adalah lawan dari kemutlakan, yaitu keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang dinamakan keterukuran. Keterbatasan ini yang dinamakan keterukuran. Dapat diukur, diketahui. Sesuatu yang diketahui itu kan dapat diukur kan, dan dia berada dalam kondisi keterukuran itu sendiri. Dikatakan terbatas itu diantaranya bersifat terukur. Terukur itu berarti dia memiliki, kalau dikatakan angka itu ada degradasi, gradasi ya, gradasi wujud. Adanya gradasi wujud. Ada gradasi wujud. Keterbatasan adalah keterukuran. Di dalam keterukuran itu wujudnya gradasi wujud. Adanya gradasi wujud. Lebih mudahnya kita katakan prosentasi wujud. Jadi karena itu terbatas, maka statusnya adalah terukur ya. Karena terukur, dia berada dalam keadaan gradasial. Bagaimana itu maksudnya? Gradasial itu adalah kondisi semakin dekat kepada kemutlakan, yaitu ini, maka semakin lemah keterbatasannya. Semakin dekat ke kemutlakan, semakin dekat ke kemutlakan, semakin, ini rumus ya, semakin lemah keterbatasannya. Semakin lemah keterbatasannya. Jadi semakin dekat ke kemutlakan, semakin lemah sifat keterbatasannya.
Ini rumus yang mungkin tidak harus begitu, dan itu hitungan yang dapat terukur itu begitu statusnya. Semakin dekat dengan kemutlakan, berarti ini ya, maka semakin mendekati kemutlakan. Semakin dekat ke kemutlakan, maka dia semakin kuat. Semakin kuat. Atau semakin lemah keterbatasannya, semakin kuat potensi kemutlakannya. Jadi dia itu yang di sini ini, meskipun ini makhluk, karena itu berposisi dekat dengan kemutlakan, maka ini semakin kuat kemutlakannya. Jadi ini dapat dikatakan juga menjelang kemutlakan ya. Menjelang itu kan tidak mutlak, tapi dia berada dalam posisi terdekat dengan mutlak. Maka meskipun ini terbatas, tapi karena dia itu adalah berkeadaan atau berada langsung di hadapan yang mutlak, maka tentu memiliki zat yang lebih kuat ke kemutlakan. Jadi bukan mutlak, ini tetap terbatas ya, tetap terbatas, tapi keterbatasannya itu lemah. Keterbatasannya lemah. Semakin dekat ke kemutlakan, ini rumusnya begini ya, ini rumusnya. Semakin dekat ke kemutlakan, semakin lemah keterbatasannya. Semakin jauh dari kemutlakan, semakin kuat keterbatasannya. Semakin jauh dari pusat kemutlakan, semakin kuat keterbatasannya. Semakin jauh ke pusat kemutlakan, semakin kuat keterbatasannya. Artinya dia semakin terbatas itu loh. Makin lama makin terbatas, makin menjauh dari kemutlakan, maka dia makin terbatas. Makin dekat ke kemutlakan, maka makin mendekati kemutlakan. Makin lemah keterbatasannya. Ini hukum yang berlaku, atau hukum yang namanya kita katakan hukum gradasial keterukuran. Sesuatu yang terukur itu dapat diukur, dan bagaimana kondisi keterukurannya itu berada menyesuaikan dengan keadaan keterdekatannya dengan kemutlakan. Kenapa? Karena yang makhluk itu kan berasal dari yang mutlak kan, holik. Jadi yang makhluk itu berasal dari yang mutlak. Dari mana itu munculnya makhluk itu? Karena irodah. Jadi bukan otomatis, atau bukan otomatis ada yang mutlak terus ada yang tidak mutlak, itu tidak. Jadi yang mutlak itu adalah wajib. Artinya wajib itu sesuatu yang ada tanpa diciptakan, dia berada di dalam dirinya sendiri dan tidak membutuhkan di luar. Nah, tidak ada ketergantungan dari luar, maka untuk apa diciptakan di luar, kan begitu. Jadi meskipun
makhluk itu ada bukan karena dibutuhkan oleh yang mutlak. Karena ini ketergantungan adanya makhluk itu kan makhluk ketergantungan kepada yang mutlak. Tidak mungkin yang mutlak itu malah bergantung ke makhluk. Maka dan tidak mungkin juga yang mutlak itu membutuhkan makhluk. Artinya pada waktu keadaan makhluk atau kewujudan makhluk itu ada satu kehendak tanpa batas untuk menciptakan makhluk. Jadi kehendak tanpa batas itu berada dalam kemutlakan yang tidak dapat diukur. Bagaimana rupa, bentuk, dan wujud tak terbatas tersebut. Nah, kenapa dikatakan di posisi tiada? Karena memang asal usulnya kan tidak ada ini makhluk ini. Kemudian diciptakanlah makhluk. Maka dia tidak berada di sini makhluk itu. Ini bukan di sini bukan makhluk, ini kholik. Di sini makhluk. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya kholik itu bukan makhluk dan bukan kholik. Ini itu kan bukan ini bukan ini, wujudnya ini itu bukan ini. Jadi wujud di sini itu bukan ini, tetapi berasal dari ini. Jadi wujud yang satu ini bukan satu ini, tetapi ia berasal dari ini yang diciptakan, maka dia berkeadaan min. Ini minus ya, minus satu itu. Minus satu itu sesuatu yang terukur kan. Nah, semakin jauh ke sini itu semakin jauh, maka dia semakin kuat keterbatasannya dan semakin lemah potensi kemutlakannya. Jadi kan seperti ini kita ngomong begini ya. Satu kan minus ada 0 ini kan, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, D, ST dan seterusnya. Maksudnya ini semakin kesini itu semakin kuat keterbatasannya, maksudnya dia semakin terbatas. Ini hukum ya, semakin dekat dengan ini ke atas berarti semakin kuat kemutlakannya. Jadi ada gradasi itu, gradasi atau dikatakan dengan pemeringkatan. Jadi peringkat tertinggi yang mendekati kemutlakan itu adalah ini ya. Ini peringkat tertinggi yang mendekati kemutlakan. Maka dalam posisi ini kita katakan inilah yang disebut dengan hakikat makhluk atau hakikat segala hal di alam ini. Di sini hakikat makhluk. Hakikat makhluk ini menjadi asal pertama dari makhluk. Maksudnya asal pertama itu dia di makhluk itu pertamanya itu wujud di hakikat makhluk ini. Ini bukan Tuhan meskipun hakikat, tapi mendekati sifat-sifat kemutlakan. Ya bukan Tuhan, tetap makhluk di sini, tapi dia kekuatan atau potensinya itu memiliki sifat-sifat yang mendekati kepada kemutlakan, bukan mutlak ya, mendekati kemutlakan. Terukur ini, yang di sini nggak dapat terukur yang mutlak ini. Bagaimana mengukur sesuatu yang tidak terbatas? Jadi tahap berikutnya semakin turun maka semakin terbatas. Jadi ketika Allah menciptakan alam ini pada tingkat kedua dari makhluk pertama ya, diperintahkan kun fayakun dan muncul sini alam semesta, ini kan semakin terbatas. Semakin terbatas. Nah, setelah itu tambah terbatas lagi. Setelah ini ada dan ini muncul lagi yang ketiga, yang keberapa di alam dunia ini semakin terbatas.
semakin terbatas dan sampai pada titik batas paling terbatas. Ini seperti lampu itu kan ada lampu paling jauh cahayanya dan lampu yang dekat dengan sumber lampu. Maka yang paling terang itu yang dekat dengan sumber lampu. Ini misalkan lampu di sini kan ini paling terang kan di sini. Nah, semakin jauh maka semakin gelap. Nah, semakin gelap ini dinamakan semakin terbatas dalam bahasa filsafat ini semakin terbatas. Jadi keterbatasan itu adalah karena kewujudannya itu semakin jauh dari sumber kemutlakan. Ini kan sumber kemutlakan ya. Nah, di sini akan terukur semuanya, terketahui dan bisa mendapatkan nilai-nilai yang menunjukkan keterukurannya. Dan nilainya ini nih. min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 sampai dan berikutnya ini semakin jauh semakin bernilai kuat keterbatasannya. Semakin ke atas semakin mendekati ke kemutlakan semakin lemah nilai keterbatasan. Ini nilai keterbatasan. Coba min 3 sama min 4 itu banyak mana keterbatasannya? Ya min 4. Min 1 dengan min 2 tinggi mana keterbatasannya? Tinggi min 2 jelas kan. Ada yang bilang enggak itu? Ada yang sebaliknya pengertiannya, pemaknaannya. Min 1 dengan min 2 itu tinggi mana? Ada yang memaknakan tinggi min 1 keterbatasannya. Itu namanya tidak logis. Yang logis itu ya semakin banyak angka di minus itu ya semakin tinggi nilai kelemahannya atau keterbatasnya atau nilai bilangannya semakin rendah. Jadi kan semakin rendah, semakin ke atas semakin tinggi nilainya, semakin ke bawah semakin rendah nilainya. Ini hukum pasti yang tidak mungkin tidak ya begini hukumnya itu. Semakin jauh dari sumber bilangan ya semakin tidak bernilai, semakin lemah keterbatasnya. Oleh karena itu hukum-hukum ini berlaku juga pada wujud alam semesta. Semakin jauh dari sumber cahaya atau sumber kemutlakan, yaitu ini ya, di sini sudah semakin, ini kan sudah, kalau sudah min 2 ini ya berarti kan sudah hampir dikatakan akan ada min berikutnya. Ini kalau sudah min 2 ini kan sudah enggak lagi dekat dengan kemutlakan, dipastikan ini. Kenapa? Kalau masih min 1, ini dia tidak tergantung ke min 2. Tapi kalau sudah min 2 ini kan begini hitungannya ya. Kalau min 1 ini kan dapat ada tanpa min 2 kan. Sempurna ya. Kalau min 1 itu dapat wujud tanpa min 2. Tapi kalau sudah min 2 ya sudah akan muncul lagi min 3, min 4 yang berikutnya. Enggak lagi dapat dihentikan, itu ada terus keterbatasannya. Semakin terbatas itu loh. Kenapa? Karena kita katakan ini lebih sempurna. Karena 2 itu kan min 2 itu kan dari min 1 plus min 1 jadi min 2. Jadi apa? Ini ya, maaf ini ya, mestinya begini. Min 2 kan. Nah, ini kan. Jadi min 1 plus min 1 jadi min 2 kan. Betul nggak itu hitungannya di matematika itu?
Ya kita hitungannya min tambah min jadi min kan. Oleh karena itu maka kita harus memahami ini supaya tidak bingung kita. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Artinya maksudnya begini, lebih sempurna yang min 1 daripada yang min 2. Kenapa? Kalau masih min 1 ini dia berarti akar atau sumber dari segala min-min berikutnya. Meskipun ini min tapi ini sumber dari min 2, min 3. Ya, min 3 kan juga sama. Min 2, 3 itu kan min 1 tambah min 1 tambah min 1 kan dengan min 3 dan berikutnya atau dan seterusnya lah. Berarti min 1 itu lebih sempurna dari min 3 karena dia mewujudkan min 3. Min 3 itu tergantung. Jadi min 1 itu bisa membuat min 3, tapi min 3 tidak bisa membuat tidak bisa memberi nilai berikutnya. Artinya min 1 ini bisa menciptakan min 3. Tapi min 3 tidak bisa memusnahkan min 1. Min 1 bisa meruntuhkan min 3, tapi min 3 tidak bisa meruntuhkan min 1. Karena min 3 itu terbentuk dari min 1 yang ditambahkan jadi 3. Atau min 1 min 1 min 1 jadi min 3. Jadi lebih sempurna yang min 1. Ya di sini ini sama, ini paling sempurna, ini makhluk paling sempurna, ini hakikat makhluk ini. Hakikat dari makhluk ya. Dari makhluk. Dia tentu lebih sempurna atau paling sempurna karena dekat dengan kemutlakan. Pasti hukumnya ini hukum pasti ya. Semakin terbatas semakin terukur, semakin terbatas semakin lemah kadar kemutlakannya. Jadi ada kadar atau nilai ya. Nilai itu kan kadar, kita katakan nilai atau kadar. Kadarnya itu dapat kita ukur. Jadi kenapa kok ada benda-benda di tingkat alam semesta ini yang sangat terbatas sekali? Itu karena memang ya ini semakin jauh semakin terbatas. Semakin jauh dari pusat kemutlakan, semakin jauh dari pusat kemutlakan, semakin kuat keterbatasannya. Semakin terbatas, semakin dekat kepada kemutlakan, semakin lemah keterbatasannya. Ini kan hukum rumus ya, artinya tidak bisa kita otak-atik lagi. Maksudnya keadaannya objektif, tidak bisa kita otak-atik sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kan itu hukum atau rumus keterbatasan dan kemutlakan dan penampakan di antara keduanya. Jadi adanya min 1 ini tidak menghilangkan adanya 1. Ini nilai lain juga ya. Adanya min 1 ini ya, makhluk ini tidak menghilangkan adanya kholik. Jadi di alam semesta ini, apa yang ada di alam ini ya bukan wujud pencipta. Alam semesta ini dari kita nilai semua ini, alam semesta ini berarti bukan wujud pencipta. Alam semesta ini makhluk. Ini min 1 ini bukan 1. Min 1 ini bukan 1, meskipun min 1 ini berasal dari 1. Min 2 juga bukan 1. Tapi min 2 adalah min 1 ditambah min 1 jadi min 2. Jadi 1 ini sebagai yang mutlak atau kita katakan kholik Tuhan ya, ini tidak terkurangi kewujudannya meskipun dia mutlak ini menciptakan
makhluk yang berasal dari wujudnya. Kok bisa begitu? Ya karena rumus keterukuran dari ini juga bisa kita ketahui. Mosok kalau wujudnya nggak terukur kok dia bisa berkurang, ini bagaimana kan? Meskipun berapapun makhluk yang diciptakan oleh yang mutlak itu tidak akan mengurangi wujud yang mutlak. Wong mutlak kok berkurang, ini dari mana? Mutlak atau mutlak kok hilang ini? Atau ada yang mengatakan setelah ada makhluk maka Tuhan tidak ada, menjadi makhluk. Ini kan tidak tepat ya, tidak logis, karena yang mutlak itu apapun keadaannya ya tidak akan terkurangi oleh penciptaan makhluk. Jadi makhluk itu meskipun ada, makhluk tidak mengurangi wujud mutlak. Ini harus kita tegaskan ini supaya tauhidnya betul. Dan betul itu bukan betul sekedar betul, tapi betul terukur, betul yang dapat dinilai, yang betul yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi adanya makhluk atau penciptaan makhluk itu tidak mengurangi wujud atau adanya yang mutlak. Jangan sampai kita meyakini keliru. Oh, kalau begitu setelah ada makhluk Tuhan tidak punya wujud karena wujudnya dijadikan makhluk. Ini kan berarti tidak paham dengan wilayah kemutlakan dan keterbatasan. Saya tulis sini juga ini ya, adanya makhluk tidak mengurangi adanya Tuhan. Kalau begitu ada dua, ya memang dua. Ada makhluk, ada Tuhan, itu dua. Tapi kan itu makhluk satunya, satu kan pencipta. Yang makhluk itu tergantung kepada pencipta. Lah kalau yang pencipta itu tidak ada, menjadi makhluk, berarti kan justru Tuhan tidak punya wujud. Artinya makhluk itu kan menyerap semua wujud Tuhan. Jika demikian maka Tuhan tidak punya wujud, tidak ada artinya. Ini kan kacau kan, pemahaman kacau. Adanya, saya tulis ini ya biar jelas, adanya makhluk tidak mengurangi adanya wujud Tuhan. Kenapa? Karenanya ini saya pindah ke sini, karena kemutlakan tidak terukur. Karena kemutlakan itu tidak terukur, mutlak itu tidak terukur. Tidak terukur, maka tidak dapat terkurangi oleh apapun yang diciptakannya sendiri. Ya, demikian dari saya, semoga ada manfaatnya dan semakin kita memahami hal-hal yang logis, hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang dapat kita pahami dengan akal sehat, semoga tidak menyimpang dari apa yang kita pahami dengan logika yang sistematis, logika yang terurut, terukur dan runtut. Dan semoga juga kita meyakini yang logis tentang Tuhan dan kemutlakan serta penciptaan makhluk. Dari saya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.